sabut gitu loh, pakai sabut. Jadilah pemenang dengan kasih dan pengampunan. Hai, welcome back lagi ke channelku. Apa kabar sahabat-sahabatku? Aku doakan kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia selalu ya. Kali ini aku bersamaan dengan live TikTok ya. Jadi ikutin aja. Di sini udah ada bahan 3 butir telur utuh, 6 butir kuning telur. Kemudian di sini udah ada tepung terigu pro rendah 60 gram, susu bubuknya 15 gram, 12,5 gram, dan tepung maizenanya 12,5 gram. Kemudian nanti ini yang kita mau pakai SP ya. SP-nya nanti pakai 1 sendok teh. 1 sendok teh ya. Kemudian gula pasir. Gula pasirnya ini udah aku siapin. Gula pasirnya ini kita pakai 110 gram ya. 110 gram. Terus ini udah aku cairin margarin cair 115 gram. Ini udah dicairin dan kita sisihkan aja. Oke, bahannya itu aja. Untuk fillingnya nanti ada kita pakai mayones, kemudian dipakai saus sambal, kemudian ada pakai abon, paprika hijau, paprika merah, dan daun bawang. Itu bahannya. Oke, sekarang kita langsung mulai. Ini metodenya metode all in one. Jadi semua bahan dikocok kecuali margarin cair ya. Margarin cairnya nanti belakangan aja. Oke, kita mulai ya. Jangan lupa kita mulai hidupin ovennya. Ovennya harus dihidupin saat kita baru mulai kocok bahan. Di sini kita mau pakai suhunya 180 gram ya. Nah, prosesnya ini cepet ya. Proses panasnya ini bakal cepet banget. Oke, langsung aja ya. Langsung saja di ini. Kalau misalnya ada komen yang nggak kebaca, nanti baru komen balik ya. Buat bolu gulung, kemarin yang belum sempat ikutan buat bolu gulung sopo, ayo. Ini bolu gulung ya, bolu gulung. Bolu gulung tetap pakai SP ya. Kalau nggak pakai SP, boleh digantikan dengan kuning telur. Tapi kuning telurnya itu banyak kan ya. Karena ini adalah pengganti fungsi telur. Kuning telur itu adalah emulsifier yang alami ya. Jadi kalau mau di skip gantinya SP gitu. Nah, jaga SP-nya itu supaya SP-nya nggak tetap bisa berfungsi. SP itu nggak boleh kena minyak, nggak boleh kena air ya. Jadi harus tertutup dengan rapatnya. Jadi supaya dia nggak hilang fungsinya ya. Jadi di sini udah ada semuanya, udah aku siapin, dan jangan lupa tepungnya itu harus diayak. Untuk bahan-bahan yang aku gunakan di sini bisa dilihat juga di keranjang kuning ya. Oke, ini aku mixer ya. Ini mixernya juga sampai speed 5. Jadi kalau buat bolu gulung ini cepet banget ya pakai mixer ini. Buat bolu gulung, iya metode all in one. Buat bolu gulung abon. Bolu gulung itu kebanyakan pakai metode all in one ya. Kalau nggak metode all in one, dia pakai metode sifon ya. Aku langsung mix dulu ya. Boleh ya. Telur, SP, gula, dan tepung nanti kita masukin sekaligus ya. Kan kasih kan ngomongnya. Jadi oke. Ini di mixer di kecepatan tinggi ya. Kalau ini awal-awal untuk tepungnya nggak berterbangan aja ya. Wajib sampai kental berjejak, tidak bisa tidak, karena kalau enggak nanti hasilnya itu nggak bagus. Kembangnya itu cepet banget ini. Iya, merah. Salam kenal. Lihat ya, dia cepet banget ngembangnya. Tidak boleh sampai over mix juga ya. Ini kira-kira sampai adonannya
Seperti ini, kelihatan nggak teksturnya? Buat pemula ya, kalau yang sudah terbiasa pasti bakal tahu. Ini ya, seperti ini kah? Belum ya, sebentar lagi. Dia harus sampai waktu kita turunkan itu, kalau kita jatuhkan adonannya itu dia mesti lama turunnya ya. Tapi jangan sampai overmix. Kalau pakai metode all in one, setelah kental lama-lama jadi turun, kenapa? Ya dari kalau dia udah ngembang terus dia turun lagi, itu overmix ya. Sebentar aja dari tekstur yang tadi ya, sebentar aja. Kenapa ya? Banyak faktor ya. Kurang mixer, kelihatan ya? Nih, harus seperti ini, kelihatan ya? Tuh, turunnya pelan kan? Turunnya pelan kan? Nah, harus seperti itu ya. Ini lihat ya, mixernya kan cepet banget ya, jadinya seperti ini. Jadi nggak sampai 15 menit udah jadi. Jadi kekuatan mixer itu sangat mempengaruhi ya untuk membuat bolu. Nah, cara keduanya lagi, gimana mencegah bantetnya bolu, apalagi menggunakan margarin cair ya. Margarin cairnya itu jangan dipanasi sampai dia bening, satu. Oke. Yang kedua, ini kita pakai metode pancing. Karena di sini yang paling sering menyebabkan bolu itu bisa bantet. Ini yang versi metode all in one ataupun sponge cake ya, dimana margarin cairnya itu akan dimasukkan di terakhir. Jadi lebih bagus, lebih amannya ambil sedikit bagian dari adonan ini, kemudian diaduk. Kalau sudah rata baru kembalikan lagi ke adonan sisanya ini ya, gitu. Ini namanya metode pancing. Mancing ya, metode pancing. Tapi jangan terlalu dikit juga. Kalau terlalu dikit nanti dia nggak tercover. Nah, kalau sudah, ini tinggal ini. Sebentar ya. Kalau untuk bolu gulung abon itu boleh kita mau pakai yang besar, boleh yang pakai yang 24 kali 24 kali 4 bisa. Kalau resep yang aku sharekan ini itu pakai loyang 24 kali 24 kali 4 atau 20 kali 26. Di etalase ada yang 24 kali 24 kali 4. Kalau misalnya ada di rumah loyang yang 20 kali 26 kali 4 juga bisa. Buat ini Pak Putri, buat bolu gulung. Nah, kan kelihatan ya. Jadi ini margarinnya itu gampang banget tercampur. Kelihatan ya? Kelihatan kan? Nah, cara seperti ini akan mengurangi resiko bantet ya. Ini adalah trik yang simple tapi bermanfaat banget. Ya, kemarin 2 minggu yang lalu kan buat roti gulung abon kan. Nah, hari ini aku buatnya bolu gulung abon. Kalau bolu gulung abon, menurut aku bolunya jangan terlalu moist ya. Kalau terlalu moist kayaknya untuk makanan gurih-gurih kayaknya kurang dapet ya. Tapi kembali lagi ke selera ya. Kalau misalnya maunya yang moist, itu margarinnya tinggal ditambahin ya. Kalau misalnya mau yang rada-rada bukan kasar, bukan kering, tapi tidak terlalu berminyak, itu pakai margarinnya 110 gram boleh. Ini aku pakai yang 115 gram. Jadi kita boleh main-main di bahannya ya. Nah, kalau sudah tercampur semua seperti ini, kan nggak kelihatan lagi ada margarin cairnya yang masih belum tercampur dengan adonan ya kan. Semua udah tercampur. Tinggal kita balikin lagi ke sini. Nah, adonannya itu harus kental seperti ini ya. Harus kental seperti ini. Untuk spatula silikon seperti ini enak banget dipakai ya. Ini enak banget dipakai, jadi kita bisa langsung seperti ini. Jadi kan dia bisa ngikutin nih. Tuh. Seperti ini.
Ini juga ada di etalase. Ini dapat satu set, ada spatula besar, ada spatula kecil, terus ada balon bisnya, terus ada codetnya ya, codet yang untuk masak, yang pakai wadah yang non-stick ya. Jadi nggak boleh pakai codet yang besi kan, mestinya pakai yang silikon ya. Jadi enak banget dipakai. Kita aduk. Nanti ya resepnya ya. Ini juga baru mulai sih, belum terlalu lama ya. Baru selesai ngocok bahan, baru aku campurin di sini. Tuh. Ini kalau udah dicampurkan dengan metode pancing tadi, ini adonannya bakal lebih cepat lagi tercampur. Kalau tadi kita campurkan langsung margarin cairnya, itu resiko ya. Resikonya itu nanti butter cairnya itu suka ngendap di bagian bawah. Dia suka ngendap di bagian bawah. Jadi itu yang membuat bantet. Jadi nanti saat kita selesai panggang ada bagian yang ngaret. Pernah nggak yang seperti itu? Ayo. Nanti ya, aku sebutkan lagi. Tapi sebentar aku masukin ke dalam oven dulu ya. Atau mau catat sendiri? Kalau mau catat sendiri, 3 butir telur utuh, 6 butir telur kuning telur, kemudian 110 gram gula pasir, 60 gram tepung puru rendah, 12,5 gram maizena, 12,5 susu bubuk, kemudian 115 gram margarin cair. Margarin yang dicairkan ya. 3 telur utuh ya. Jangan lupa di tap-tap dulu. Oven udah dipanasi di suhu 180 derajat Celcius, api atas bawah. Kemudian ini dikasih topping saus sambal dan juga paprika hijau dan paprika merah yang sudah dicincang. Kalau mau di skip boleh ya. Kalau mau dibuat topping ini juga jadi enak. Jadi seperti ini. Nah, dari hasil live kemarin, ini ternyata pemberian topping seperti ini akan membuat tekstur yang berbeda saat kita menggulung bolu gulung abonnya. Karena topping ini akan membuat gulungan itu menjadi lebih estetik. Karena dia nggak bisa mulus, dia akan seperti patah atau pecah. Ikutin terus ya, nanti di bagian akhir saat aku menggulung boleh dilihat itu akan menjadi gulungan yang estetik. Jadi tidak semua bolu gulung itu harus mulus ya, tapi untuk beberapa seperti ini, apalagi ini bolu gulungnya yang gurih. 22 tadi, 22 menit ya, sebentar ya. Ini ya, kita kembali lagi dulu ke sini. Tuh menggelembung seperti ini, dan toppingku agak ke dalam tadinya. Toppingnya agak ke dalam tadi ya. Lihat ya, 24 menit sudah selesai. Ini agak seperti ini. Sebentar ya. Triknya itu harus pede. Ini langsung saja dibalikin. Toppingnya jadi sini ya, jadi warna-warni ya. Ini jangan dibuang ya. Ini masih bisa dicuci dan bisa dipakai balik. Bisa dipakai berulang, kali. Di sini harus dingin dulu, hangat boleh, tergantung ya. Kalau misalnya pakai buttercream dia wajib sampai dingin. Kalau dia pakai whipped cream juga harus dingin. Kalau pakai selai nggak perlu. Ini tinggal kita ngambil ini ya, ambil yang di sini aja.
Dikasih mayo ya, ini dikasih mayo, diselingin pakai saus sambal. Cara untuk nanti yang kita cuci ya, aku cucinya kayak biasa aja, kayak cuci ini ya, pelan-pelan aja cucinya, pakai sabut gitu loh, pakai sabut kayak pakai sunlight dikit gitu, pakai sunlight. Bentar ya, tuh ini ya, kelihatan nggak? Ini aku kasih mayo, terus aku kasih saus sambal biar enak ya, seperti ini. Kalau sudah, aku pakai sendok aja ya, takutnya nanti kayak pelanggaran atau apa gitu ya. Misalnya aku pakai pisau, aku pakai sendok aja ya. Nama kuenya apa? Ini bolu gulung abon. Aku pakai sendok aja ya. Kalau pakai pisau atau pakai apa nanti kebaca jadi barang tajam, jadi benda tajam. Nih ya. Apa Lady? Udah mandi belum Lady May? May? Lady-nya udah mandi? Mandiin dong. Aku kasih mayones, terus aku kasih saus sambal, ya, jadi enak, biar nggak belepotan, ya. Terus ini aku kasih abon. Di sini aku abonnya nggak buat sendiri ya, abon yang beli jadi. Abon beli jadi aja. Topping itu jangan sampai terlalu banyak. Kalau terlalu banyak nanti jadi mubazir. Nikmatnya itu nggak dapet ya. Segala sesuatunya itu batasannya sewajarnya saja. Betul tak? Atau ada yang suka memang kasih topping yang berlimpah. Kalau di aku sih nggak usah sampai berlimpah. Nggak mesti sampai tangannya getar gini juga sih. Sampai kayak gini, aduh tangannya sampai getar-getar, terlalu bergaya. Lagi buat bolu ya, bukan pisaunya yang kita ini ya. Jadi dibuat tanda seperti ini ya, dibuat tanda seperti ini. Nah, dibuat tanda seperti ini ya. Oke. Iya, jadi takutnya kalau dibaca TikTok kirain benda tajam atau apa ya, tapi di sini kan kita memang menggunakan alatnya ya. Ini tinggal ditekuk ya, di pelan-pelan aja, ditekuk seperti ini. Sebaiknya sih ngambil tempat yang ada YT ya. Nah ini tinggal sebentar ya, ini tinggal dibantu tekuk sedikit ya. Posisiku kurang tepat ya, tunggu ya, posisiku karena ke kamera ini kayaknya kurang tepat ya. Sebentar, posisinya ke kamera kayaknya kurang pas. Ini ditekuk sebentar, terus belepotan, ditekuk sebentar, ditekuk seperti ini pelan-pelan ya supaya nggak patah, lalu ditarik seperti ini, lengket di kain ya. Sebentar. Nah jadi patah, nggak pas tadi. Kok jadi patah ya, nggak pas di ininya sih. Sebentar ya, pas di kamera meletakkannya ini loh. Sebentar ya,
Harusnya dia enggak ini. Iya, enggak juga sih. Mungkin karena tadi posisinya enggak pas ya. Posisinya enggak pas, jadinya gitu. Lah, kok jadi gini bentuk bolu gulungku sih. Bolu gulungnya jadi gini bentuknya. Posisinya sih tadi lari-lari ya. Harusnya tadi ada tempat ganjalnya ini. Kurang tepat tempatnya. Jadinya malah estetik seperti ini. Jadi kalau mau yang bolu gulungnya yang mulus, itu jangan dikasih topping. Jangan dikasih paprika, jangan dikasih sausnya, karena itu akan membuat patahan di bolu gulungnya. Oke? Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan ikuti aku di video aku selanjutnya. Semoga ini boleh bermanfaat. Akhir kata dari pertemuan kita kali ini, stay healthy, stay safe, and always be happy. Thank you for watching. See you. Bye-bye.